teman-teman untuk membawakan kita dalam doa. Fatin, silakan. Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelum itu, izinkanlah saya berbeda dengan agama saya, agama Islam. Agama lain mohon disesuaikan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih, Fatin. Oke, sudah selesai. Fatin, silakan duduk. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Ketua kelas Laura, berapa yang hadir? 5 orang sakit. Semoga beri kesehatan ke depan kita sama-sama dan mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai dengan materi yang baru, Ibu akan menanyakan kembali materi kita pada minggu lalu itu tentang apa? Struktur atom dan konfigurasi elektron. Atom dan Konfigurasi elektron. Oke, ada yang bisa menjelaskan pada kita semua apa itu konfigurasi elektron? Saya, Bu. Oke, Laura silakan. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam suatu atom. Oke, konfigurasi elektron itu adalah Susunan elektron dalam suatu atom. Oke, siapa yang tahu atom oksigen itu berapa nomor atomnya? Saya, Bu. Oke, Wiwin silakan. 8, Bu. 8. Ya, konfigurasi elektronnya. Karena biar teman. Oke. Kenapa? Saling bergotong royong. Kalau ada dua, kalau sendiri-sendiri dia tidak bisa. Tidak bisa Bergotong royong. Apa lagi? Lebih sosialis. Iya. Oke, apa lagi? Hah? Oke, jadi lebih stabil mana? Lebih stabil yang Dua orang. bukan yang sendiri. Apa atau ada yang bilang dan pembelajaran kita hari ini yaitu satu, kalian mau membaca dalam pembelajaran satu. Setelah berdiskusi dan mengenali informasi, peserta didik dapat menggambarkan susunan elektron, valensi, dan struktur Lewis. Oke, yang kedua, Win. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan. Yang ketiga, Ulfa coba. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis proses terbentuknya ikatan ion. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 3. Yang pertama itu menggambarkan susunan elektron valensi dan susunan Lewis. Yang kedua, menjelaskan kecenderungan suatu atom untuk mencapai kestabilan. Yang ketiga, menganalisis terbentuknya ikatan ion. Oke, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. Oke, perhatikan video di depan sini. Ya. Lihat video depannya. Ikatan kimia merupakan gaya yang mengikat 2 atom atau lebih untuk membentuk senyawa kimia. Ikatan kimia akan menjaga atom tetap bersama dalam suatu senyawa yang dihasilkan agar tetap dalam keadaan stabil. Dalam pembentukannya, ikatan kimia melibatkan elektron pada kulit terluar suatu atom atau yang disebut elektron valensi. Jenis ikatan kimia diantaranya ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron antara atom logam dan atom non-logam sebagai akibat dari gaya elektrostatis. Salah satu contoh dari ikatan ion yang sering kita jumpai adalah NaCl atau natrium klorida yang kita kenal sebagai garam dapur. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam dapur. Hampir setiap masakan yang kita makan pasti mengandung garam. Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik didih yang sangat tinggi. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat demikian? Sifat dari garam dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur senyawanya. Bagaimana cara unsur penyusun
Dalam keadaan netral, atom Na memiliki 11 proton dan 11 elektron, sedangkan atom Cl memiliki 17 proton dan 17 elektron. Atom Na memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 1, hingga elektron valensinya adalah 1. Sementara atom Cl memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 7, sehingga elektron valensinya adalah 7. Pada keadaan ini, atom Na dan Cl tidak stabil karena semua tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan kaidah Oktet, untuk mencapai kestabilannya, maka atom Na harus melepaskan 1 elektron, sedangkan atom Cl membutuhkan 1 elektron. Atom Na akan memberikan 1 elektronnya pada atom Cl, negatif karena jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron. Dengan demikian, atom Na dan Cl dapat mencapai kestabilannya dengan cara serah terima elektron membentuk senyawa NaCl. Oke. Ada banyak pertanyaan yang ada di kepala. Akan merumuskan beberapa pertanyaan. Kenapa garam itu dia dari natrium dan klor? Di sini itu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan dalam bentuk kelompok. Yang kelompoknya itu yang sudah ibu share ke grup kalian. Bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagikan secara heterogen ya. Jadi duduknya sesuai dengan kelompok. Kelompok 1, 2, kelompok 3. Silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Oke, perhatikan depan dulu. Ibu akan menjelaskan tentang LKPD-nya dulu. Sebelum kerja, Ibu akan menjelaskan tentang LKPD. Di dalam LKPD, kalian disuruh untuk menganalisis. Tadi video yang sudah Ibu layangkan, menganalisis. Kemudian kalian turunkan merumuskan masalah. Ada masalah apa saja yang ada dalam video itu dan di dalam LKPD. Baca dulu, literasi. Analisis dulu, masalahnya dulu. Kemudian baru kalian mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Sudah? Mengumpulkan data, kemudian berdiskusi, kemudian baru kalian presentasi. Di sini kerja kelompok, tapi penilaiannya ada penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Sikapnya itu ibu akan menilai sendiri-sendiri. Oke, yang punya kode QR bisa mengakses LKPD-nya lewat sini juga. LKPD kan cuma satu. Kalau mau mengakses LKPD-nya juga bisa lewat QR di depan. Silakan siapa yang mau. Bisa mengakses LKPD-nya. Di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama itu kalian menganalisis dulu. Oke, ini kenapa garam dapur itu, garam ini dia terbentuk dari mana? Dari mana? Natrium dan klor. Kemudian natrium dan klor itu dia punya konfigurasi elektronnya berapa? Na-nya berarti 11. Cl-nya berapa? 17. Bikin dulu konfigurasi elektronnya, kemudian konfigurasi elektronnya itu kemudian akan membentuk ikatan apa? NaCl dia membentuk ikatan apa? Kemudian baru nanti kalau dia sudah kenapa dia stabil dia membentuk apa? Baca di textbooknya, lihat di bukunya. Oke. Berarti dia satu bentuk satu tek. Bagaimana caranya? Berarti dia diterima dari A yang dan sama dia dimasukin sama-sama. Kemudian supaya sampai dengan ada kita aman. Gitu yang sudah.
Oke. Semuanya berhadapan di depan sini dulu. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Selanjutnya, kalian akan diwakilkan, setiap kelompok diwakilkan oleh 2 atau 3 temannya untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Kemudian kelompok yang lain, perhatikan di depan Yosef. Kemudian kelompok yang lain, teman kelompoknya mempresentasikan, kalian bisa memberikan pertanyaan atau menanggapi dari kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Dari kelompok mana, kawan? Kelompok 1? Sudah siap? Sudah, Bu. Oke. Silakan kelompok 1. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Unsur yang pertama adalah NA dengan konfigurasi 11 dengan konfigurasi elektron 281 yang dimana melepas satu elektron menjadi satu elektron dengan lambang Lewisnya Na Lewis membentuk yang positif dengan Na plus. Unsur yang kedua Ca dengan konfigurasi elektron 2882. Di sini menurut sekian presentasi kami, apakah ada tanggapan, saran serta pertanyaan dari kelompok lain? Mengapa unsur helium tidak bermuatan, sedangkan unsur lain bermuatan? Mengapa? Karena unsur helium sudah stabil, sedangkan unsur lainnya itu belum stabil, sehingga dia harus berkaitan dengan cara melepaskan ion plus dan menerima ion minus supaya stabil. Apakah penanya layaknya jauh lebih baik? Apakah masih ada lagi? Apakah penanya telah menerima jawaban dari kami? Silakan. Masih ada lagi, Teh? Sudah? Pas? Penanya sudah pas? Oke. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 1. Oke, kita berikan aplaus. Kakak? Oke, sini dulu. Sini. Ayo, berdiri. Tepuk semangat. Oke. Tangan dulu. Oke, itu akan memberikan penguatan. Jadi, ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk antara ion plus dengan ion minus. Ion plus berarti dia punya kecenderungan untuk melepaskan elektron, sedangkan kalau ion minus berarti dia punya kecenderungan untuk menerima elektron. Ada yang bisa membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan? Silakan. Ada? Siapa? Silakan. Silakan. Oke. Ririn, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulannya, hari ini kita dapat mengetahui tentang kestabilan unsur dan ikatan ion, dan kita juga telah mengetahui tentang atom stabil harus memiliki elektron valensi 2 atau 8, dan juga ikatan ion terbentuk antara atom yang mudah melepas elektron atau atom logam dan atom lain yang mudah menerima elektron atau atom non logam. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Oke. Selanjutnya, siapa yang akan memberikan refleksi? Bantuan memberikan refleksi siapa? Ada ini. Coba Laura. Atau oke, Mei.
refleksi hari ini tuh pelajaran kita sangat menyenangkan. Oke, siapa lagi? Dan seru. Oke, siapa lagi? Oh, Laura, silakan. Jadi saya menurut itu sangat seru karena gurunya juga menjelaskan secara detail dan juga muridnya juga sangat aktif dalam menjawab dan bertanya. Oke. Ada lagi? Dengan model pembelajaran ini apakah senang? Oke. Sebelum kita mengakhiri, Ibu akan melakukan, kita akan melakukan evaluasi ya. Evaluasi dulu. Oke. Oke, silakan mengambil soal di depan. Ayo, ke depan dulu, ke depan. Oke, silakan mengambil soal. Ibu guru sabar. Sudah, tulis nama baru satu, baru Fani yang masuk. Cepat. Ayo. Tulis nama. Baru Fani. Ian masuk. Baru 2 cepat. Mulai 1, 2, 3. Tadi udah masuk, oke. Oke, terima kasih. Hasilnya sudah ada di Ibu semuanya. Yang tadi sudah lihat kan sampai di atas nomor pertama? Fani. Oke, kita beri aplaus untuk Fani itu. Ayo, apa tadi? Fatir. Oke. Tadi apa? Tian. Oke. Yang lainnya hasilnya nanti Ibu share ke untuk membawakan kita dalam doa. Wiwi, mari silakan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tetapi izinkanlah saya memimpin doa menurut ajaran agama Katolik. Untuk agama yang lain mohon disesuaikan. Berdoa dimulai dari dan Amin. Terima kasih, Win. Oke, proses pembelajaran kita hari ini selesai. Minggu depan kita masih dengan materi yang sama, yaitu ikatan kimia. Tapi di minggu depan itu kita akan pelajari tentang ikatan kovalen. Apa? Kovalen. Jadi sebelum minggu depan kalian harus sudah share ya. Sudah membaca literatur tentang ikatan ion, ikatan kovalen. Sudah? Oke, sampai di sini